Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Ibu yang di rumah, salam. Mari Bapak Ibu kita memulai ibadah kita. Mari kita memusatkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh. Mari kita ambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kasih anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baik. Engkau telah memberikan kami berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga dalam kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, iman yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami pada saat ini boleh berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami memohon kepada Tuhan, berkati kami, bimbing kami, tuntun kami, berkati hati kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu dan kami dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan firman-Mu itu boleh menjadi tuntunan hidup kami, boleh menjadikan pedoman hidup kami, boleh menjadikan kekuatan iman kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu Pak Agus. Kiranya Engkau urapi mereka dengan kuasa-Mu, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Berilah hikmat, akal budi dan pikiran, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan boleh menjadikan berkat bagi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan hormat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah datangnya dari Tuhan Allah,
yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di Mazmur 145 ayat 4-6 sebagai landasan kita beribadah kepada Tuhan. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak ku ceritakan. Jemaat, silakan duduk. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kita sangat menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak berkenan di hadapannya, tapi oleh karena anugerahnya, Dia menarik kita kembali untuk hidup bersama dengan Dia. Mari kita nyanyikan Seputih Bulu Domba. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumbat, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kami datang menghadap Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tiada tara dan duanya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan kami bersyukur bahwa kami dijamu oleh Tuhan sepanjang minggu ini dengan anugerah pemeliharaan-Mu, dan kami bersyukur berterima kasih di tengah-tengah kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan gelombang dan bukit yang naik turun. Tangan-Mu selalu beserta kami, menuntun kami, sehingga kami yang letih dan lelah dikuatkan oleh Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu. Tapi segala kebaikan yang kami boleh terima dari Tuhan, kami sering tidak menghargainya. Kami hidup menurut keinginan daging kami. Mata kami selalu melihat hal-hal yang tidak benar, itu yang kami sukai. Telinga kami senang mendengar berita-berita yang tidak membawa kami kepada kebenaran. Kata-kata kami sering dikuasai oleh emosi kami, sehingga kata kami sering pedas, sering menyakiti. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tahu segala-galanya, segala pelanggaran-pelanggaran kami. Karena itu kami datang kepadamu. Mohon kiranya Tuhan berbelas kasih kembali untuk mengampuni, menyucikan dosa-dosa kami. Supaya kami dapat menikmati hidup persekutuan bersama dengan gereja-Mu, bersekutu dengan suami istri, dengan anak-anak, dan juga berkenan untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sucikanlah, kuduskanlah kami. Terima kasih untuk anugerah pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Haleluya. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Mika 7, ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan perintah atau petunjuk hidup baru. Yang di rumah juga bisa bangkit berdiri, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Tawarikh 17 ayat 20, bersama-sama kita membacanya. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita mewujudkan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita puji dan muliakan Dia di dalam pujian kita. Ya, silakan Bapak Ibu duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Lambaikan tangan ke kanan kiri kita. Beri senyuman walaupun kita memakai masker. Haleluya. Mari. Ini adalah minggu terakhir di tahun ya, di bulan Januari. Kiranya kita semakin mencintai Tuhan. Pasti banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena Dia layak. Dia layak ditinggikan, Dia layak terima pujian. Dengan sungguh-sungguh mari kita hadir dalam hadirat-Nya. Yesus, dengan sungguh-sungguh ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, kami sangat mencintai Engkau. Yesus, ku cintakan, Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya mengundang kita semua berdiri. Mari berikan pujian penyembahan yang terbaik. Katakan, Yesus, ku kami sangat mencintai Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Kami mengagungkan nama-Mu, Engkau segalanya bagi hidup kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Sepanjang hidup kami, kami memuji Engkau dalam suka duka hidup kami. Karena Engkau layak, sebab Dia layak. Dan Tuhan, terima pujian Engkau yang layak. sebab Kau layak Terima pujian, sebab Kau layak. Kami mengagungkan Engkau. agungkan. Yesus, Raja di atas
hidup kami. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami memuji Kau Tuhan, mari kita tinggikan Dia. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, suka, duka, sakit, penyakit, Engkau yang layak. percaya hanya Dia yang Engkau sanggup yang memulihkan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi dalam hidup kami. Engkau sungguh Allah yang sangat baik, Bapa. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. selalu bersyukur, Kami mengucap syukur Tuhan. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Setia, selalu ku mau selalu bersyukur, Kami mengucap syukur. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia. Ampuni kami yang karena keadaan, karena sakit penyakit, karena pergumulan kadang kami tidak setia. Saat ini kami mau bertobat karena kami memiliki Allah yang setia dalam hidup kami. Itu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah benteng hidup kami. Terima kasih Bapak. Amin. Shalom. Shalom. Nah, gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Ya, sebagaimana tema gereja kita, berjalan bersama Tuhan. Mari dengan sukacita kita pujikan benteng hidupku. Come on. Berjalan bersamamu, akan ku gentar. Dengan sukacita katakan, Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup.
hidupku. Berjalan bersamamu, oh, oh, tak akan ku gentar. Haleluya. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Suaranya mana? Kau Kekuatanku. Suaranya. Penopang hidupku. Luar biasa kita. Keselamatan. Yes. Kau buktikan kasih Benteng setiamu. hidup kami Benteng Tuhan. hidupku. Hanya Yesus benteng hidupku. Akan ku takut. Takkan kami takut Tuhan. Tahu kau besertaku. Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Oh, oh, kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Ya, puji Tuhan, hanya Yesus jaminan hidup kita. Masih kuat berdiri ya. Ya, oke, temani saya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Saudari Ella akan membacakan. Kita bisa baca bersama-sama dalam Mazmur 119 ayat 118 sampai 125. 119 ayat 118 sampai 125. Kita baca bersama. Oh, enggak ada ya di slide. Oke. Ella akan baca buat kita. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Sebab sangat kau anggap semua orang fasik di bumi, sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janji-janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Amin. Tetap berdiri. Ya, kesaksian saya bagaimana Tuhan sungguh ajaib dalam hidup saya. Kita menyembah Tuhan yang sama. Kalau Dia lakukan hal yang ajaib bagi keluarga kami, Tuhan mampu melakukan hal yang ajaib bagi Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, katakan Yesus ajaib.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan boleh hidup dalam hidup kita. Ku tak perlu takut khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir, benar Tuhan, terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang
menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Saya mengajak kita semua untuk berdiri bersama-sama. Saya menitikkan air mata ketika menyanyikan lagu. Betapa dahsyatnya Tuhan. Sampai detik ini, Tuhan menolong kita. Dahsyat. Mari kita renungkan dengan sekufu. Terima kasih Tuhan. Seperti tiang awan yang Meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang dahsyat, ajaib. Engkau yang senantiasa menyertai, menolong, memberkati. Kamilah yang sering tidak menghargainya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ya Tuhan, kami merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami menyediakan hati kami dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, kami berdoa mohon Roh Kudus memberkati kami. Roh Kudus menerangi hati kami. Roh Kudus memimpin kami. Terlebih hamba-Mu yang sederhana, yang hina dina ini Tuhan. Tolong Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti, menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Betul-betul memberikan hati, memberikan pikiran, memberikan tubuh, jiwa, rohnya untuk dengan sepenuh hati, sepenuh hidup mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom.
Ya maaf, saya sangat emosional ya ketika menyanyikan lagu ini. Ini lagu ini sudah sangat lama Bapak Ibu, sangat lama. Kemudian Bu Erna tanya, Pak Jo, itu untuk lagu firman Tuhan apa? Tema firman Tuhannya apa? Karena tema kita berjalan bersama Tuhan, saya ingat lagu itu. Sama Bu Retno waktu itu ya. Oh iya, tiang awan, tiang api Pak, Mbah, Pak D, kata Bu Retno. Ya tiang awan, tiang api, saya ingat lagu itu. Sering saya dengar bergumam sama Pak Eri gitu dulu ya. Lagu itu pernah dengar Pak Eri gitu. Mau saya nyanyikan, belum. Tapi memang tahun ini, tahun tema yang tepat berjalan bersama Tuhan. Ya, kita terus mengingat bahwa Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Amin. Ya, kalau mendengar kesaksian-kesaksian dari Pak Franky, dari Pak siapa ya, Bu Erna, semuanya ya dahsyat Tuhan, luar biasa. Mari kita belajar bersama-sama. Dalam firman Tuhan. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Saya tidak corona Pak Ibu, karena barusan nangis. Kita Tawarik pasal yang ke-17, kita buka 1 Tawarik pasal yang ke-17, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-27. 1 Tawarik pasal 17, ayat 16 sampai dengan 27. Ya, saya akan membacakannya. 1 Tawarik pasal yang ke-17, ayat 16 sampai dengan yang ke-27. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Coba digarisbawahi, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatannya yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu, maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan.
Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang luar biasa yang diberikan kepada kita dalam Januari ini, di tutup bulan ini. Saya mengakhirinya ya dengan tema The Guide of Life, Sang Pemandu Kehidupan. Ini ada Kak Leo, maaf ya kalau salah ya. Saya memang memberanikan diri untuk menulis gini, supaya kita keren gitu loh. Ya. The Guide of Life, pemandu, sang pemandu kehidupan. Ketika kita berkata, Tuhan berjalanlah engkau bersama kami, itu merupakan doa yang sangat dalam, seharusnya kita terus menerus, itu yang harus dihidupi setiap saat, setiap waktu. Tuhan berjalanlah bersama kami. Maka pagi hari ini kita akan berbicara The Guide of Life, sang pemandu kehidupan. Nah, siapa itu sang pemandu kehidupan? Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang tercatat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Allah yang sudah dinikmati oleh Daud di dalam bacaan ini. Allah yang sudah menyatakan dirinya, Allah yang sudah dikenal oleh Daud. Apakah kita juga merasakan hal yang sama? Itu pertanyaannya. Allah yang tercatat di dalam Alkitab ini, Allah yang menyingkapkan dirinya di dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus, itu adalah Allah kita, Allah yang kita sembah sama seperti yang disembah oleh Daud. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27. Next. Ini merupakan respon iman Raja Daud. Ya. Next. Ini merupakan respon iman Raja Daud ketika apa? Ketika Nabi Nathan menyampaikan firman bahwa Tuhan menolak kerinduan yang besar. Itu apa? Untuk membangun bait Allah. Tetapi yang luar biasanya, lanjut, Tuhan bukan hanya stop gitu sampai di situ. Dah, kamu tidak boleh bangun. Tidak. Tetapi ada kelanjutannya yang dahsyat. Namun Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan membangkitkan keturunannya dan mengokohkan kerajaannya. Wow, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, Daud duduk di situ. Dia duduk, dia meresponi dengan doa syukur, dia duduk berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyatakan bahwa Dia mempunyai rencana yang besar untuk Daud dan keluarganya. Bahkan rencana-rencana yang ke depan, rencana-rencana kekal sudah diutarakan, dinyatakan di dalam kehidupan Daud. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan 27, kita temukan di situ Daud banyak menyebut dirinya hambamu, 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 hambamu. Ya. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan satu hal. Ketika Tuhan menyatakan rencana yang besar terhadap hidupnya untuk ke depan, ya, yang dahsyat adalah sekalipun memang Daud tidak membangun bait Allah, tetapi keturunannya yang akan membangun bait Allah, Daud merasakan, oke, memang bukan aku yang membangun, tapi keturunanku. Artinya apa? Tetap bahwa Tuhan berkenan kepada keluarganya Daud dan keturunannya sampai selama-lamanya, bagian daripada Israel. Wow, luar biasa, dahsyat. Nah, kemudian Daud mengatakan hambamu, hambamu. Artinya apa Bapak Ibu? Daud itu memposisikan dirinya, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa.
Aku ini cuman hamba. Cuman hamba. Di dalam bahasa Ibrani-nya di situ disebutkan ketika Daud mengatakan hambamu, abdeka, dari kata dasar ebed yang berarti hamba. Tapi ketika dia berkata abdeka, itu berarti bahwa Tuhan, aku ini hamba. Tapi kenapa engkau melihat begitu, engkau memberikan sesuatu yang sangat penting untuk aku lakukan. Wow, dahsyat ya. Hamba itu tidak pernah diberikan sesuatu tugas-tugas yang penting, tugas-tugas yang besar. Tetapi Daud memposisikan, walaupun aku ini hamba, budak katakan di situ ya, ebed, budak, hamba, pelayan, wow, tapi engkau memberikan jabatan, dia begitu. Memberikan satu kuasa, diberikan satu kepercayaan untuk membangun bait Allah, dan juga Tuhan katakan, aku akan membangkitkan keturunanmu sampai selama-lamanya. Tetap memerintah kerajaan Israel. Dan itu berbicara tentang nanti kedatangan siapa? Tuhan Yesus. Wow, dahsyat. Luar biasa Bapak Ibu. Nah inilah sebabnya mengapa kita perlu belajar dari sini. Kita akan menemukan 4 pelajaran penting yang dapat kita pelajari dari doa syukur Daud. Ketika dia memposisikan dirinya, ya aku bukan siapa-siapa. Tetapi engkau berikan tugas yang sungguh besar ini. Engkau memberikan aku jabatan. Aku ini budak tapi engkau memberikan sesuatu yang penting untuk aku lakukan. Bagaimana mungkin aku cuman hamba, aku tidak bisa apa-apa. Maka the guidance of life itu menjadi doanya Daud. Sang pemandu kehidupan, Tuhan Allah itu yang harus memandu hidupnya untuk memenuhi tanggung jawab itu. Amin Bapak Ibu. Dahsyat ya, luar biasa. Yang pertama, mari kita lihat. Ada 4 pelajaran penting. Yang pertama yaitu Daud mengerti bahwa penyertaan dan rencana Tuhan itu sempurna di dalam kehidupannya. Amin. Itulah sebabnya dia katakan di ayat yang ke-16 dia berkata demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud merefleksikan diri ketika Nabi Nathan menyampaikan begitu banyak di ayat yang pertama ya, di ayat 17 yang pertama dan seterusnya sampai dengan 15. Di situ diungkapkan bahwa ini menjelaskan bahwa apa? Latar belakang kehidupan Daud, sejarahnya Daud. Coba kalau kita baca di ayat yang ke-17 ayat yang ke-7. Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Dia sudah merasakan bahwa penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan itu begitu sempurna. Sungguh dahsyat. Allah lah yang sudah memanggil dia, memanggil keluarganya, memanggil kehidupannya. Allah lah yang memilih kehidupannya untuk melakukan tugas sebagai hamba yang diberikan tugas penting bagi umat Israel. Wow, dahsyat. Ini adalah merupakan sebuah refleksi ketika Daud berdoa kepada Tuhan. Ya, engkaulah ya Tuhan yang sudah membawa aku sampai seperti ini. Bapak Ibu, mari kita coba merefleksikan diri kita masing-masing. Merefleksikan kehidupan kita. 1 tahun yang lalu, atau bahkan 2 tahun yang lalu, atau bahkan lebih jauh lagi. Siapakah kita sebelumnya? Ya, siapakah kita? Yang lebih buruk lagi adalah kita adalah orang-orang yang harusnya dihukum, orang-orang yang layak mati, layak dikutuk. Itulah kita.
tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Yesus Allah yang turun ke dalam dunia menebus kita semua. Itulah kita. Maka itulah sebabnya kenapa Daud selalu minta the guide of life. Jangan pernah tinggalkan aku, Tuhan. Aku tahu Engkaulah yang merancang kehidupanku dari awal. Aku hanya seorang gembala. Seorang gembala itu tidak dihargai. Pekerjaannya sangat hina di timur sana, di negara Israel pada waktu itu. Ya. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Tetapi Tuhan memakai Daud. Yang dahsyat sekali ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Daud merasakan pertolongan, perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya. Daud merasakan itu. Maka dia mengenal Allahnya. Bahwa penyertaan Tuhan itu begitu sempurna dan rancangannya begitu ajaib. Nah, pagi hari ini pelajaran kita yang pertama. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir bahwa rencana Tuhan, pertolongan Tuhan, dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Daud mengucap syukur karena jaminan Allah atas keberlangsungan keturunannya. Ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Ayat 17 sampai 19. Dan hal ini masih kurang di hadapanmu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan Allah, karena hamba-Mu ini dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Tuhan, Allah yang disembah oleh Daud, Allah yang dipercayai dan dikenal oleh Daud, Allah yang penyertaan dan rancangannya begitu sempurna, Allah itu juga yang menjamin kehidupannya. Amin. Ya, ini loh yang dahsyat, luar biasa. Allah yang begitu sempurna penyertaannya, dia juga menjamin keluarganya, keselamatan dan keberlangsungan keluarganya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Inilah Allah yang kita sembah. Dia bukan Allah yang begitu kita memilih kita langsung dibiarkan, tidak. Tapi Allah itu adalah Allah menjamin kehidupan kita. Kalau seandainya kita ini diangkat oleh seseorang yang kita percaya bahwa dia ini adalah sanggup menjamin kehidupan kita, sanggup menjamin masa depan kita, sanggup menjamin apapun, apakah kita perlu khawatir? Tidak. Kita percaya sama dia, ya kan? Kita mempercayai dia, karena dia sanggup menjamin kehidupan saya. Nah dalam hal ini lebih besar lagi, lebih dahsyat. Kita punya Allah, yaitu Yesus Kristus, yang menjamin kehidupan kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tapi pertanyaannya, ayo seperti Daud. Ayat yang ke-18. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Nah, ojo lali sekarang. Jangan lupa. Kalau sudah diberkati, sudah dijamin kehidupannya, harus berkata seperti Daud. Apa sekarang Tuhan yang dapat aku berikan untuk engkau? Itu loh. Apa sekarang yang harus aku tambahkan lagi untuk memuliakan engkau? Karena engkau sudah memuliakan hamba-Mu ini begitu dahsyat, begitu luar biasa. Aku yang adalah cuman gembala, sekarang jadi raja Israel yang besar. Bahkan engkau menjamin keturunan sampai selama-lamanya. Sekarang apa yang harus ku berikan kepadamu? Apalagi Tuhan? Opo meneh? Ini loh. Ini adalah respon seorang yang punya iman benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya menerima berkat,
minta kesehatan, minta ini itu, setelah diberikan lupa. Memberikan waktu saja susah untuk beribadah. Harusnya seperti ini, seperti Daud katakan. Apalagi ya yang bisa aku lakukan untukmu Tuhan. Jemaat GKR Misialete harus begitu juga. Apa yang harus aku berikan ya? Apa aku tambahkan ya untuk GKR Misialete ya? Untuk membantu Bapak Gembala, untuk membantu pelayanan di sini. Paling tidak ikuti kegiatan ibadah, sudah. Berikan waktu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, bertumbuh bersama. Minta kesehatan, minta berkat, minta itu. Tuhan sudah kasih. Tuhan tidak pernah merancangkan segala hal yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan kesusahan dalam hidup kita. Kita sendiri yang menjauh. Hari Tuhan. Ya. Ayo sekarang dirubah tahun 2022. Kalau berkata Tuhan, berjalanlah dengan saya setiap saat. Hei, aku sudah berjalan dengan kamu, kamu yang nggak merasakan. Kamu yang meninggalkan saya. Tuhan bisa bilang gitu loh. Tapi nggak seperti saya, mungkin dengan lembut ya. Tapi Tuhan bisa berbicara dengan hambanya, melalui hambanya. Kamu yang selalu berkata sibuk, nggak ada waktu. Kan sama waktunya 24 jam. Dan aku selalu bersama-sama dengan kamu. Apa susahnya tinggal klik Zoom atau klik link masuk ke sini, ikut. Kita sudah ada kuota 70 orang. Cuman yang hadir berapa orang ini? Masuk pelayan-pelayan Tuhan seperti itu. Ya, kalau mau melayani sungguh-sungguh, dekatkan diri pada Tuhan. Di sini sudah on-site kalau Rabu, datang ke sini tidak masalah. Yang penting prokes. Itu loh, harus seperti Daud. Daud mengingat dulu bahwa Tuhan itu penyertaan, rancangannya sempurna. Daud merasakan bahwa Tuhan yang menyertai itu Tuhan yang menjamin kehidupannya. Ketika itu lalu dia berkata, Tuhan, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Tuhanlah yang mengenal sejauh dalam dasar hati kita. Tuhan tahu semuanya. Ya. Ayo sama-sama berkata, Tuhan apa ya yang aku bisa tambahkan dengan pertolonganmu yang sudah kurasakan sampai detik ini. Yang lain kena COVID, corona, mati, tapi saya sembuh. Saya diberkati dengan kesehatan, saya diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan pekerjaan, saya tidak kena PHK. Tuhan membukakan sumber yang lain ketika kami membutuhkan pekerjaan. Sekarang apa ya Tuhan yang aku tambahkan lagi untuk Engkau? Harusnya berkata seperti itu. Kiranya semua bertobat pagi hari ini. Kita lanjut. Ayat yang ketiga. Nomor 3. Daud mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah sejati dan agung. Allah yang penyertaan dan rancangannya sempurna, Allah yang menjamin kehidupannya, dia tahu dia adalah Allah yang sejati dan agung. Tidak ada yang lain. Coba kita baca ya di dalam ayat 20 sampai 22. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dahsyat sekali. Apa maksudnya di sini? Daud ingin membandingkan, sekarang Bapak Ibu bandingkan. Allah mana seperti Allah kita Yesus Kristus? Allah mana saya mau bertanya? Siapa yang harus kita andalkan? Keuangan kita, kegantengan kita, kecantikan kita, keluarga kita? Tidak ada apa-apanya. Yang harus kita andalkan adalah Allah saja di dalam Yesus Kristus. Itu yang dirasakan Daud. Itu yang dialami Daud. Dia mengenal Allah.
Dia katakan begini, di ayat yang ke mana tadi? 20 bagian akhir. Selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah yang selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Segala yang didengar, Allah-Allah dari bangsa-bangsa sekitarnya, dari bangsa-bangsa sekitar Israel, semua Allah-Allah yang pernah didengar oleh Daud, semuanya tidak ada yang sama seperti Allah yang disembah oleh Daud. Sama seperti kita, biarpun sana-sana memperdengarkan Allah yang lain, tapi kita punya Allah yang dahsyat, Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, Allah kita, Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Nah, makanya pagi hari ini, ayo, di dalam doa pujian syukur Daud, dia mengagungkan Allah yang sejati itu. Tidak ada Allah lain seperti engkau Tuhan. Yang lebih dahsyat lagi, ini berbicara tentang suasana juga. Berbicara tentang suasana. Kalau Allah lain tidak ada seperti suasana ini. Suasana apa? Suasana kekeluargaan. Ya, Susana sampean, itu istri saya. Suasana engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Ini adalah hubungan intim ya, kekeluargaan. Allah menyebut umatmu ini adalah umat Israel dan engkau menjadi Allahnya. Seperti bapa dan anak. Ini bedanya loh. Bedanya di dalam kekristenan. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan. Bahkan Allah menyebut kita anak-anaknya. Kita bisa sebut dia bapa. Intim. Beda suasananya. Ya, ayo kita sadari ini loh. Kita loh yang sering menjauh. Kasihan gitu hidup kita itu ya. Yang terakhir, 4. Itu kan lewat ya jamnya ya, lewat 4 menit. Yang keempat, Daud memohon berkat atas diri dan keluarganya agar tetap setia di hadapan Tuhan. Nah, ini penting ini ya. Daud memohon berkat atas diri dan keluarganya agar tetap setia di hadapan Tuhan. Saya langsung baca aja di ayat yang ke 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Allah yang punya rencana dan penyertaan sempurna, Allah yang menjamin kehidupan Daud, Allah sejati, tidak ada yang seperti Allah yang lain. Allah yang seperti itulah yang ingin terus Daud itu mempersembahkan hidupnya. Kepada Allah itulah Daud ingin terus setia. Oleh sebab itu ini penting untuk kita doakan seperti Daud. Tuhan tolong berikan hamba kesetiaan, iman yang teguh, iman yang kuat. Dan yang lebih dahsyat lagi, Daud walaupun dia adalah seorang raja, tapi memberikan waktunya untuk berdoa bagi keluarganya. Untuk berdoa bagi keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan kita? Hah? Apakah kita meluangkan waktu berdoa? Hah? Untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk semua keluarga kita. Ini Daud begitu loh, berdoa. Ini bukan Daud tidak meragukan janji Allah, tidak. Tapi justru Daud karena dia merasa hidupnya itu kecil, terus kemudian dia mengemban tugas yang besar, maka dia takut, ojo-ojo aku nggak setia lagi sama Tuhan. Karena diberikan berkat-berkat yang luar biasa itu. Ya. Daud merasakan bukan berkatnya, tapi sang pemberi berkat yang besar itu tujuan hidupnya. Maka oleh sebab itu dia berkata, Tuhan, tolong aku supaya aku tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ya. Apa warisan kita yang penting untuk anak-anak kita? Iman. Ya, itu sebabnya kita berdoa untuk anak-anak kita, untuk istri, untuk suami, terus supaya tetap setia di hadapan Tuhan, tulus melayani Tuhan. Ya, dari sekarang Karis bisa berdoa untuk Asti, supaya tetap setia kepada Tuhan, juga tetap setia kepadamu. Sebaliknya, kamu juga begitu. Ya, kamu harus setia.
Ini serius ya. Sungguh-sungguh berdoa, memberikan waktu, meluangkan waktu. Ya, saya terinspirasi loh dengan Pak Nainggolan itu meluangkan waktu berdoa tiap malam. Ya, merendahkan diri berdoa untuk keluarganya, untuk yang lain-lain. Penting untuk dilakukan. Maka kesimpulannya, the guide of life, Tuhan adalah sang pemandu kehidupan yang sangat luar biasa dan berkuasa. Relakan diri Anda untuk dipandu oleh Tuhan setiap saat. Kata-kata relakan, saya menarik ya ketika menemukan kata-kata ini. Relakan diri Anda untuk dipandu oleh Tuhan setiap saat. Pertanyaannya, kita seperti kambing kadang-kadang. Sudah diajak, dituntun, nyeleweng sak karepe dhewe. Kudune dicambuk lek wong ngono ku. Ya, biar kembali ke tracknya. Wis dinasihati, ayo ibadah. Kuota 70, sing daftar titik. Kalau enggak benar-benar sakit ya, kalau cuma sehat, ayo kena opo dan oma, ke sini. Jangan cuma puas di hari Minggu, ada ibadah Rabu, ada ibadah doa pagi. Itu untuk apa semuanya? Untuk menguatkan iman kita. Wah, aku sus doa dewe Pak Neoma. Enggak sama. Ibadah sendiri dan ibadah bersama-sama itu beda. Coba Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan menginginkan apa? Persekutuan bersama. Enggak persatuan, tapi persekutuan. Persatuan dewi-dewi berarti dong. Ya. Persekutuan coba perhatikan. Biarkan umatku pergi beribadah, kata Tuhan waktu mengajak umat Israel keluar dari Mesir, ya kan? Enggak Musa atau enggak siapa yang disuruh pergi, enggak semua. Itu yang namanya ibadah. Beda beribadah, bersekutu dan doa pribadi itu beda. Harus berubah. Relakan diri Anda untuk dipandu oleh Tuhan setiap saat. Percayailah sang pemandu kehidupan Anda 100%. Jangan diragukan Tuhan kita ya. Karena Tuhan akan memandu Anda dalam menghadapi tantangan apapun dan sebesar apapun. Sehingga Anda mampu melewatinya. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini kita diingatkan. Kita punya sang pemandu yang ajaib. Yaitu Tuhan Yesus. Di dalam Dia dan oleh Roh Kudus sekarang yang ada dalam kehidupan kita. Dudukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang begitu dahsyat. Kami selalu merindukan kehadiran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena kami ini hamba yang kecil, yang perlu pertolongan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ajari kami terus untuk merendahkan diri seperti Daud. Ajari kami senantiasa untuk terus hidup seturut dan kehendak dan rencana Tuhan. Tidak memberontak kepada Tuhan. Tapi memberikan hidup terus setia kepada Tuhan. Tolonglah jemaat-Mu, umat-Mu GKRI Misi Aletheia. Tuhan terus tolong berkati mereka semua. Terus karuniakan iman yang kuat, iman yang dahsyat ya Tuhan. Iman yang terus kokoh di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami memberkati kehidupan keluarga demi keluarga. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pendidikan, di dalam kesehatan, semuanya oleh kasih karunia Tuhan, oleh pertolongan Tuhan. Kami memberkati seluruh kegiatan pelayanan GKRI Misi Aletheia. Tuhan menolong memberkati. Mari Tuhan Kau campur tangan. Kiranya tempat ini betul-betul menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Kami berdoa ya Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa untuk hadir di tempat ini. Pakailah kami umat-Mu GKRI Misi Aletheia untuk bangkit, membagikan iman, membagikan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Terutama mereka yang sudah lama tidak bergereja. Mari Tuhan, tolong
supaya Engkau bangkitkan iman mereka. Iman yang mulai mati ya Tuhan, iman mulai redup Engkau hidupkan kembali ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah permohonan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa memberkati Bapak Pendeta Rio sebagai gembala kami. Tuhan terus berikan hikmat, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Seperti Engkau menyertai hamba-Mu Daud. Kiranya juga penyertaan-Mu sempurna untuk hamba-Mu. Demikian juga kami yang hamba-hamba-Mu yang lain. Tuhan menyertai memberkati. Kami teringat ya Tuhan untuk Bapak Fikirai di dalam mengemban tugas layan di sana. Kiranya firman Tuhan pagi hari menguatkan, mengokohkan dia. Bahwa ada Tuhan yang dahsyat yang menyertai. Ada jaminan Tuhan yang terus menolong, memberkati. Dan kiranya Engkau mengirimkan jiwa-jiwa untuk Bapak, untuk dilayani di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus tolong berikan hikmat, kreativitas untuk membuka ladang pelayanan di sana, di Bali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Rencana-rencana GKRI Misialita ke depan, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam pelayanan, PPA, PAUD, semuanya Tuhan yang menolong, menyertai. Tuhan, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, saudara-saudara kami, Ibu Rahel yang berulang tahun di tanggal 28 Januari dan Ibu Yeti Roldiana tanggal 29 Januari. Tuhan kiranya Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini, terutama di dalam iman yang kuat, setia kepada Tuhan, cinta Tuhan, setia kepada keluarga. Kiranya Tuhan juga menyatakan kedahsyatan kemuliaan-Mu kepada mereka. Terus ya Tuhan, biarlah kedua hamba-Mu ini diberkati untuk menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Firman Tuhan mengingatkan kita yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, apa yang harus kita berikan kepada gereja ini, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya bacakan firman Tuhan untuk dasar persembahan kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana perahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berikan persembahan, mulai dari Pak Nenggolan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu, di dalam pekerjaan dan setiap usahamu.
umat Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan segala usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Firman-Mu telah mengingatkan kami, mengajak kami supaya kami semakin setia di dalam mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu dapat menuntun kami, dapat menjadikan pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan, biarlah dana yang terkumpul ini boleh menjadikan berkat dan menjadikan pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Iya, seperti yang sudah saya umumkan di WA Gereja, maka di akhir bulan saya akan memberikan 3 pertanyaan dari kitab Kejadian yang menjadi bacaan kita semua. 3 pertanyaan, jawab segera langsung ya, di sarang ini. Dan ada hadiahnya. Hadiahnya itu dari saya, 3 hadiah, ya, tapi sama. 3 pertanyaan, jawab yang benar, dapat hadiah. Nomor 2, dapat hadiah juga. Nomor 3, dapat hadiah aja. Oh ya, sama. Nanti dewan jurinya ada saya adalah Pak Heri, Pak Agus, bapak-bapak yang semua hamba-hamba Tuhan di situ ya. Pesertanya semua majelis. Ya, dan juga jemaat, sekolah minggu juga boleh. Oke, dengar pertama. Yang di rumah juga ya, tolong ditampilkan teman-teman siapa? Ya. Oke, 3 pertanyaan. Hadiahnya nanti dari saya 50.000 pulsa. Satu orang. Ya, ini dari saya. Nanti bulan depan Pak Gilarnya nanti saya kenakan. Enggak lah, ini hanya... Oke, yang pertama. Ini 2 pertanyaan dari Pak Heri. Mengapa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa jawab? Mudah-mudahan tidak yang jawab, sehingga saya tidak keluarkan hadiah. 1 kali lagi. Mengapa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah? Ayo. Yosef Armando bilang ya, saya tidak mau kasih chord gitar yang sederhana. Nah, kapan pintar-pintarnya? Nah, ini pertanyaannya. Mau saya ulangi lagi? Mengapa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah? Ada? Ayo. Siapa? Mana? Oh, singernya. Ayo. Waduh. Ya. Ada? Ini rumah? Siapa? Tunjuk tangan. Atau saya tunjuk? Wah, ini nggak ada nih rupanya ya. Kayaknya Bu Susan ya. Tunjuk tangan tadi ya. Oke, nggak ada? Waduh, Mak Heri. Kayaknya nih. Hah? Oke. Kalau 1 nggak ada, nomor 2, nomor 3, apalagi gitu kan? Gimana? Atau bisa di chatting ya, di apa tuh, di apa kalau mau jawab, di chat ya, di chat itu bisa. Ada?
Baik, Bu Rahel, silakan Bu Rahel. Saya ulangi, mengapa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah? Karena kita adalah gambarannya, mirip Allah dan ciptaannya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah? Mas Yosef apa, Mas Yosef? Masa megang ikan? Ya, ada yang lain? 1, 2, 3. Gimana Pak Heri? Ya, sebenarnya jawab. Oh, Nenggolan, us. Apa, Bung? kerjanya apa, Pak? Oh, iya, Pak. Ya. Sebenarnya jawabannya simpel. Jawabannya simpel sekali. Mengapa Allah menciptakan manusia serupa pada gambar Allah? Untuk supaya kita menjadi wakil Allah. Jadi kita tuh wakilnya Allah di dunia. Makanya Tuhan kasih perintah, yaitu beranak cucu, merawat bumi dan sebagainya itu sebagai wakil Allah, gitu ya. Itu doktrin manusia. Baca lagi, Bapak Ibu. Oke. Ya, jawaban yang kedua supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Tapi memang wakil Allah ya. Oke, berarti salah semua. Yang kedua, apa inti dari kitab Kejadian? Apa inti dari kitab Kejadian? Penciptaan. Siapa? Penciptaan. Mbak Erna. Penciptaan. Nggak mau pulsa tapi. Yang lain? Apa inti kitab penciptaan? Penciptaan, Kejadian. Atau saya tunjuk orangnya ya? Ya, tunjuk aja. Oke, Pak Frenggi, Pak Frenggi. Kondisi manusia. Ya, intinya manusia jatuh di dalam dosa. Satu penciptaan, satu. Ya, ada yang lain? Di chat ada? Apa? Satu lagi ya, satu lagi. Nah. Coba. Supaya lengkap, penciptaan sudah, manusia jatuh dalam dosa udah. Yang pertama penciptaan akan manusia dan segala isi di dunia ini, cakrawala semuanya, menciptakan gelap dan terang, dan juga kejatuhan manusia dalam dosa. Dan satu lagi tentang penyataan kasih Allah kepada manusia melalui kejatuhan dalam dosa. Tuhan masih mencari Adam dan Hawa untuk bisa tetap menjadi milik kepunyaannya sekalipun jatuh dalam dosa. Itu penyataan kasih Allah kepada Adam dan Hawa. Ya. Pak Heri. Ya, terima kasih. Semua intinya benar. Jadi penciptaan, kejatuhan, lalu ada janji untuk ada keselamatan tadi. Mungkin sama bahasanya. Jadi ada janji keselamatan. Hanya dibuktikan dari mana? Abraham, kemudian seterusnya kan, baru sampai tercapai. Ya, betul Pak Frengki, betul. Betul ya? Oke, jadi Pak Frengki mendapatkan yang terakhir. Apa yang menyebabkan manusia pertama jatuh ke dalam dosa oleh tipu iblis? Ya, apa yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam tipu si iblis sehingga mereka jatuh di dalam dosa? Apa yang menyebabkan? Ada satu yang menyebabkan sehingga mereka itu, waduh, tergoda dengan si iblis itu. Kira-kira apa? Apa Bu? Tidak taat. Oke. Yang lain? Siapa? Siapa si Miki, Pak Mik. Waduh, bagus si Miki ini. Jawabannya adalah karena keinginan daging.
Tetapi sebenarnya itu sifat manusia, tapi Adam dan Hawa menolak kasih Allah dan lebih memilih menuruti perkataan iblis yang menuju pada keinginan daging. Ya. Oke, terima kasih. Yang di rumah ada? Siapa? Ada yang chat? Ivan Pratama. Karena tok dia. Ibu Rahel tertarik dengan sesuatu yang menarik dan terbujuk hawa nafsu. Oke deh. Pak Heru jawab karena wanita. Ya. Bapak Ibu, jawaban yang tepat ya, ini menurut saya setelah menyelidikinya itu, manusia itu digoda oleh iblis ingin menjadi seperti apa? Allah. Allah. Itu sangat menggoda. Tak mungkinlah manusia bisa jadi Allah. Allah bisa menjadi manusia. Oke, berarti saya diselamatkan dengan 2 nomor tadi, 1 yang harus saya beri. Oke, saya kira ini nanti bulan depan juga ada seperti itu. Nanti bagaimana sistemnya nanti kita akan pikirkan. Bapak Ibu, bulan depan tema khotbah kita itu adalah kita belajar bagaimana Yesus mengasihi. Jadi belajar tentang mengasihi. Ya. Pertama, minggu pertama itu Allah, kasihlah Tuhan Allah. Kedua, kasihlah sesama manusia. Ketiga, Yesus mengajar kasihilah musuhmu. Dan yang keempat, minggu terakhir itu adalah bagaimana Kristus mengasihi gerejanya. Ya, ini bulan depan. Bapak Ibu, itulah pengumuman dan juga acara yang nggak bagus mungkin ya. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi. Kita mengaku iman rasul kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Nyanyinya semangat ya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, dengan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh
sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempat masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang kita telah dengar pada hari ini. Dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita saat